Makin sempurna, inilah yang gua rasakan dari seri-seri ZenBook-nya Asus di setiap tahun. Begitu juga di tahun ini, gue merasa seri ZenBook ini makin ajib ya. Oke, di tangan gue ini ada ZenBook S13 OLED terbaru. Serinya adalah UX5304VA dan gua mau kasih tahu kenapa laptop ini tuh makin sempurna. Hai, balik lagi bareng gua Fahmi. Ini laptop yang ringan, mewah, bertenaga. Inilah 3 kata yang bisa mewakili line up seri ZenBook-nya Asus. Kita mulai dari desainnya dulu. Dari jauh pun udah kelihatan ya kalau desain laptop ini premium banget. Warna bodinya ini dark gray, diberi nama basalt gray sama Asus. Dengan garis-garis monogram yang hampir membentuk huruf A. Dari sini udah kelihatan ya keestetikan desain laptop ini. Buat material bodinya ini yang kerasa berbeda ya dari seri-seri ZenBook yang sebelumnya. Material yang digunakan adalah plasma seramik aluminium. Jadi feel material aluminiumnya ini kayak keramik. Makanya feelnya ini agak beda dan yang gue suka bodinya ini nggak licin. Jadi lebih nyaman nih kalau dibawa-bawa. Asus juga klaim material ini tuh lebih kuat ya, tahan korosi dan lebih adem sehingga bisa membantu thermal management di laptop ini. Supaya lebih yakin laptop ini tuh udah mengantongi sertifikat militer standar 810H. Overall untuk material yang baru ini gue suka banget. Soal desain laptop ini sangat dekat ya sama angka 1. Jadi beratnya laptop ini itu cuma 1 kg dan pas ditutup ini tebalnya cuma 1 cm lebih dikit. Makanya laptop ini tuh kayak ultimate banget laptop buat dibawa mobilitas kemana-mana. Tipis, ringan, material bodinya nggak licin. ZenBook OLED 13 ini udah certified Intel Evo, ditenagai dengan 13 Gen Intel Core i7-1355U dengan GPU Intel Xe Graphic. Unit yang gue pegang ini punya RAM 16GB LPDDR5 dan storage 1TB SSD PCI Express Gen 4, dual band Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 dan baterai 63 watt. Kenceng nih. Gue cobain pakai 2 aplikasi benchmark. Yang pertama gue coba pakai Geekbench 6. Ini laptop ini bisa dapetin skor 2544 buat single core-nya dan 9233 buat multi core-nya. Terus gue coba pakai Cinebench R23. Laptop ini bisa dapetin skor 1807 buat single core-nya dan 6805 dengan multi core-nya. Dengan skor segini kalau buat dipakai kerja sih udah mumpuni banget ya. Kalau kasus gua nih, gue suka bikin script sambil browsing itu sih udah lebih dari cukup banget. Nah, touchpadnya ini cukup gede. Jadi so far tanpa mouse pun gua nggak ada kesulitan nih buat dipakai kerja. Selain itu, touchpadnya juga clicky banget. Nah, ini udah dilapisi anti fingerprint juga, jadi nggak gampang buat kotor. Nah, lanjut nih kita ke keyboardnya. Nih keyboardnya menurut gue juga udah cukup enak ya. Ukurannya cukup besar dengan travel distance yang pas dan kerasa empuk. Terus kalau buat meeting itu ada webcam yang Full HD di depan dan bukan cuma itu. Di aplikasi My Asus itu disediakan pilihan untuk AI microphone noise cancelling dan optimasi AI buat webcamnya. Buat dipakai kerja lama pun ini nggak panas ya, mungkin karena ada dual fan yang TDP-nya ini cukup besar yaitu 20 watt. Nah, pilihan AI buat webcamnya ini ada banyak, kayak lightning optimization, background blur, terus ada gaze correction yang bikin mata kita tuh kayak lihat ke depan terus, dan motion tracking yang bikin seakan-akan webcamnya itu mengikuti gerakan kita. Nah, sekarang kita lanjut ke layarnya nih. Layarnya menurut gua adalah keunggulan yang mutlak buat laptop-laptop Asus zaman now. Layarnya menggunakan panel OLED yang punya resolusi 2.8K, rasio 16:10, support 100% DCI P3, 550 nits fixed brightness-nya dan support playback Dolby Vision. Sudah tersertifikasi Versa HDR, Pantone dan TUV Rainland. Warna layar laptop ini tuh akurat ya, apalagi Asus selalu kasih color profile khusus untuk layar OLED-nya. Buat nonton konten-konten yang udah support sama playback Dolby Vision itu enak banget. Skin tone-nya akurat banget, tajam, detail, dan karena ini layar OLED, warna hitamnya tuh pekat banget. Apalagi udah ditemenin sama speaker besutan Harman Kardon, suaranya tuh jos. Dan speakernya ini jauh lebih baik dari seri-seri ZenBook yang sebelumnya. Buat dengerin lagu pun enak ya, suaranya lantang dan bulat, bunder, bassnya tuh cukup kerasa, clarity, separasi suaranya juga baik.
Baterainya juga gede ya, 63 watt hour yang gue coba pakai kerja selama 2 jam, baterainya cuma berkurang 20%-an. Buat baterai sih ini hitungannya awet banget ya, buat hitungan laptop compact. Chargernya itu juga cukup compact dan sudah tipe C 65 watt. Lanjut kita ke I/O ports di laptop ini. Itu ada satu HDMI 2.1, terus 2 Thunderbolt 4.0 tipe C yang bisa jadi port charger dan display. USB-A 3.2 Gen 2 dan satu lagi 3,5 mm combo jack audio. Kesimpulannya, laptop ini cocok buat tagline 1 kilo dan 1 cm karena bukan cuma tipis ya, laptop ini juga ringan, performanya kenceng, dan buat entertainment, layar dan speakernya juga cakep banget. Jadi agak sulit nih ya buat mencela laptop yang satu ini. Jadi kalau kalian cari laptop yang compact, tipis, dan buat dibawa kemana-mana, kalau ada budget atau dana yang cukup, bolehlah lirik laptop ini karena compactnya, tipisnya, ringannya itu juara. Performanya gesit, nikmat banget. Dah, langsung gue bawa aja ya.